Halo, selamat datang dan salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung. Seseorang pasti punya cerita yang menarik soal cinta. Apalagi kalau itu cinta pertama, imam. Karena itu, channel ini kita akan bercerita seputar percintaan. Buat teman-teman yang punya cerita atau pengalaman yang menarik soal cinta, boleh kok ceritain di sini. Atau hanya ingin sekedar curhat biar doi pekah juga nggak apa-apa. Nanti kita bahas sama-sama. 2010. Jadi awal cerita ini dimulai tuh tahun 2010 sama si SMP. Namanya anak SMP kan kalau pacaran itu cuma sekedar cinta-cinta monyet toh, cuma sekedar suka gitu. Tapi semua berubah setelah saya ketemu cewek ini. Waktu pandangan pertama itu di hati kayak tek, ih apa ini? Kayak eh, susah. Pokoknya teman-teman yang pernah ngalamin pasti tahu rasanya. Nah sudah tuh. Jadi semenjak hari itu saya selalu ngeliatin cewek itu. Waktu jam istirahat, kalau dia jalan sama teman-temannya ke kantin, saya selalu ngeliatin dia dari jauh. Sampai saya ini lupa kalau saya ternyata ada pacar. Jadi di SMP itu saya memang sudah punya pacar. Tapi kan waktu itu cuma cinta-cinta monyet. Nah, tapi setelah ketemu cewek ini, saya sampai lupa kalau saya punya pacar. Nah, eh, beberapa harinya temanku tuh nanya, Gar, kemarin tuh saya suka ngeliatin kok liatin cewek itu. Suka dia? Saya bilang tidak. Ah, jangan tipu. Suka dia tuh? Saya bilang tidak, saya cuma suka lihat dia, dia cantik. Terus dia bilang bahkan kau punya pacar. Saya bilang, Ji, kenapa? Kau cuma lihat saja mau. Ternyata langsung temanku itu udah samperin ceweknya. Dia bilang, cewek, ada temanku yang suka kau. Saya bilang, astaga weh. Saya langsung panik lah. Langsung saya bilang, aduh jangan kah, jangan kah, jangan kah. Tapi untungnya cewek itu tuh dia nggak ngerespon. Temanku juga nggak bilang namaku, jadi aman lah. Jadi sudah dari semenjak hari itu, saking saya sudah nggak tahan. Maksudnya saya sudah nggak tahan untuk kenalan tuh. Jadi saya suruh temanku yang itu, yang cowok, dia minta nomornya, nomor teleponnya. Nah sudah dia mintain, sudah akhirnya dapat. Nah waktu itu kan zamannya masih SMS-an itu yang apa, 2 kali SMS gratis 1.000 SMS itu masih gitu, masih nggak ada WA WA itu nggak ada. SMS-an SMS-an SMS-an. Ternyata itu responnya tuh bagus, cuman memang kayaknya dia belum suka, cuman dia baik gitu responnya. Dia nggak sombong, dia ini pokoknya dia respon lah. Nah sudah tuh pas cari tahu ternyata cewekku itu temennya. Astaga, langsung saya bilang aduh tak bisa, ini bagaimana. Cuman kan gimana akhirnya deket-deket, tapi yang cewek itu tuh dia belum tahu kalau saya punya pacar, dia belum tahu, jadi sama si deket-deket. Nah sudah tuh akhirnya suatu hari ketahuan ketahuan kalau saya punya pacar. Ketahuan kalau saya punya pacar tuh temennya lagi toh, ketahuan sudah. Nah dari situ dia udah kayak ngejauhin gitu. Tapi kan saya akhirnya mikir, aduh saya kayaknya harus milih. Sudah akhirnya saya SMS cewek yang saya suka. Saya bilang dia, gimana? Saya mutusin pacarku kah? Dia bilang jangan, kok sama dia. Katanya bilang jangan, kok sama dia saja. Itu temanku, nggak mungkin saya menyakitin dia gitu kan gitu. Tapi dengan usaha yang keras kayak saya yakinkan dia kalau saya tuh lebih sayang kau gitu, karena saya tuh suka kau itu dari awal. Pokoknya saya yakinkan lah. Akhirnya tuh dia agak luluh. Nah sudah tuh, terus dia bilang gimana dong? Kan saya bilang nanti saya putusin pacarku. Oke. Nah pas pas berapa lama saya putusin pacarku tuh yang sekarang. Tapi pas putus itu sebenarnya kayak ada adegan-adegan FTV itu ada. Jadi kayak nangis, pelukan. Nah pas pelukan itu yang cewek yang saya sukain dia lihat. Dia lihat tuh, terus pas lihat cewek itu dia kabur. Nah pas malamnya tuh SMS lagi. Dia bilang, Gar kayaknya aku sama dia sudah. Saya kayak rasa nggak enak. Saya juga lihat pas kemarin kok peluk dia tuh kayaknya aku beneran sayang sama dia. Saya bilang tidak, ya ya itu hanya terbawa suasana. Pokoknya gombal-gombal lah kayak gitu-gitu. Tapi memang benar, saya ya memang sempat kayak sedih. Cuman kan karena ini demi wanita yang benar-benar saya cintai gitu toh. Saya rela. Akhirnya sudah. Sembari waktu berjalan itu saya udah masih deketin dia. Nah pada satu malam SMS itu malam-malam,
Saya SMS dia, saya bilang, saya tembak dia, saya beranikan diri untuk tembak dia. Saya bilang, kau mau tidak jadi pacarku? Dia tuh kayak masih ragu, cuman dia bilang, mau, tapi kau nyanyikan saya lagu boleh nggak sebagai bukti? Sudah, akhirnya saya nyanyiin dia lagu, satu lagu. Lagu itu lagunya Armada, Pemilik Hati. Dia pasti masih ingat. Nah, sudah saya nyanyikan. Setelah saya nyanyiin gini, dia mau, dia bilang, ya sudah, dia mau. Nah, sudah tuh. Tapi karena saya masih nggak percaya tuh, karena saking senangnya kan. Masa sih cewek ini loh, dia suka saya masa? Dia nerima saya masa? Saya nggak percaya. Saya bilang, kalau memang beneran ini kau, ya besok waktu jam masuk sekolah, pagi-pagi kau tunggu saya di depan pagar supaya apa? Saya percaya kalau yang SMS ini kau, gitu. Besoknya beneran dong dia tuh tunggu. Ih, mama. Jadi pas pergi sekolah, saya pas lihat pertama kali lihat dia tuh senang apa, Iskon. Tuh senang sekali kayak, ya Allah, akhirnya tuh sudah. Dari situ, oh iya, saya percaya sudah. Terus cuman kan kasih pertama pacaran tuh jadi agak-agak canggung. Jadi di sekolah itu kita kayak hanya diam-diam juga begitu. Jadi kayak cuman ketemu baku lihat nggak baku tegur. Nah, nanti pas SMS baru dia nanya, katanya kamu tembak langsung mana gitu. Terus saya tunggu nih, katanya gitu. Saya bilang, iyo, cuma saya ini masih ragu gitu tuh, masih ragu, malu, kayak deg-degan, nggak percaya juga tuh masih ada. Nah, ada satu momen di mana tuh kayak pulang sekolah cepet, pokoknya jam kosong. Itu kita rame-rame ke air terjun. Pas jalan itu, pas perjalanan ke air terjun, saya bilang dia, beneran ini kamu jadi pacarku? Bilang, iyo beneran, saya sudah terima. Kalau memang beneran kau mau jadi saya pacar, kau pegang sapu tangan. Terus udah pegang nih, astaga, itu di sampingnya itu kalau itu tuh kalau ingat itu, senang, senang. Cuman kalau ingat sekarang kayak ya gimana ya, sudah nggak masuk lah. Nah, sudah tuh akhirnya sampai di air terjun. Pas sampai di air terjun rame-rame sama temen-temen itu kan, kita mandi-mandi. Nah, cuman di situ tuh ada momen. Jadi kayak mantanku ini, dia tuh ke belakang tuh. Saya ngeliatin. Nah, saya samperin tuh, saya bilang, kok kenapa? Kok kayaknya dia tuh kayak masih galau gitu tuh. Mungkin dia ngeliatin saya sama temennya yang pacarku yang sekarang tuh, dia kayak mungkin masih nggak terima gitu tuh. Akhirnya dia curhat, terus dia meluk saya lagi. Nah, pas dia peluk itu, ternyata cewek itu tuh ngikutin, terus dia ngeliatin. Akhirnya aku tuh, saya punya cewek ini dia lari pulang tuh. Dia lari pulang tuh susah, pas saya kejar itu kayak di FTV betulan ya, kayak di film-film. Saya kejar, dapat tengah jalan. Pas dapat tengah jalan tuh dia marah. Sudah Gar, kalau kau masih suka sama dia, kau sama dia sudah balikan. Betulan, saya tidak bisa diduain gini. Itu memang temanku, tapi ya saya tidak bisa gitu tuh. Saya bilang, enggak, saya tuh cuma tenangin dia, tolong ngerti gitu tuh. Itu nggak sengaja juga. Akhirnya saya bujuk, akhirnya baikan juga. Nah, sudah, dari situ sudah selesai, kita baikan lagi. Tapi kita nggak balik ke air terjun, kita langsung pulang. Hujan-hujan juga itu. Nah, sudah pas besoknya seperti biasa tuh. Jadi pokoknya hari-hari selanjutnya tuh sudah seperti biasa. Kita pacaran tapi masih agak-agak kaku sih, cuman kayak lewat SMS doang. Setelah itu tuh udah mau lulus sekolah. Ada kejadian juga di mana ada temennya tuh yang suka sama saya, tapi temennya beda lagi. Jadi dia bilang, Gar, saya suka sama kau. Dia to the point tapi lewat SMS waktu itu. Tapi saya bilang, tidak bisa. Kau tahu tuh, saya udah punya pacarku kan temenmu lagi. Dia bilang, iya saya tahu Gar, cuman saya setiap ngeliat kau sama temanku, saya kayak iri gitu loh. Semuanya saya sama kau. Saya bilang tidak bisa, saya lebih sayang dia gitu. Terus akhirnya ceweknya bilang, kalau gitu saya mau jadi yang kedua. Nah, sudah, namanya laki-laki, namanya kucing kan, kalau dikasih ikan ya masa nolak. Nah, dari situ saya pacaran tuh, sempat pacaran sama temennya lagi. Tapi itu dia nggak tahu. Mungkin sampai sekarang kayaknya tuh dia nggak tahu deh sampai sekarang. Tapi nggak tahu ya, lupa. Nah, sudah, saya pacaran. Setiap saya pacaran ketemu yang temennya nih, yang selingkuhan gue yang sekarang, itu malam. Itu malam kita ketemu di kompleks. Nah, dia tuh satu kompleks sama pacarku.
Jadi pas ketemuan itu sembunyi-sembunyi. Astaga, itu tuh kayak aduh, parah sekali, pokoknya parah sekali. Sudah tuh, terus dari situ tuh setelah beberapa hari saya mikir, aduh, saya ini kayak rasa bersalah gitu kan. Saya sudah selingkuhin cewek yang benar-benar saya cintai gitu kan, yang dalam artian saya betul-betul suka. Setelah akhirnya saya bilang sama yang selingkuhanku, yang temennya, saya bilang, kayaknya kita udahan deh. Kayaknya saya tuh lama-lama saya tuh kayak rasa bersalah sama pacarku, saya nggak bisa. Sudah dengan saya kasih penjelasan pelan-pelan, akhirnya dia mengerti juga. Ya sudah gar, nggak apa-apa. Sudah, setelah itu kita putus. Nah, setelah itu sudah saya balikan sama saya baikan sama baik-baik sudah sama pacarku itu sampai lulus SMP.